Perkenalkan, nama saya Reka Enidrum, kami dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok ini, yaitu mengenai judul Modul Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini dosen pengampu yaitu Dr. Nelson MPDI dan teman-teman saya sebagai penyusun yaitu Nindya Puspa Olivia, Novita Fitriana, Febi Yolanda, dan Renti Mariani. Di sini saya akan membacakan modul mengenai informasi umum. Bagian A yaitu mengenai identitas modul. Penyusun kelompok 2, tahun penyusunan 2025. Jenjang sekolah yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Mata pelajaran dan elemen pendidikan agama Islam. Elemen yaitu Al-Quran Hadis. Fase dan kelas yaitu fase E kelas 10. Bab 1 mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan sub E yaitu mengenai wawasan keislaman Quran Surah Al-Maidah ayat 5 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Capaian pembelajaran. Di sini di capaian pembelajaran yaitu mengenai peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dan dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas dan zina. Indikator pembelajaran yaitu memahami makna, mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang melarang pergaulan bebas dan zina. Alokasi waktu yaitu 1 pertemuan 1 JP. Terima kasih. Saya akan melanjutkan modul kami yang tentang kompetensi awal atau kompetensi yang sudah dipunyai oleh peserta didik. Yang pertama itu kami menempatkan ada 2 kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana meraih kesuksesan dengan kompetensi dan kebaikan. Selanjutnya itu siswa telah memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran, hadis, dan pemahaman tentang ilmu tajwid. Selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila yang kami isi di sini ada peserta didik memiliki sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya itu ada target peserta didik. Targetnya itu ada peserta didik reguler, yaitu tidak adanya kesulitan dalam memahami materi ajar peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis dan memiliki jiwa pemimpin. Selanjutnya itu sarana dan prasarana, ada laptop, handphone, kamera, papan tulis, dan spidol. Selanjutnya itu ada mode pembelajaran, kami menggunakan pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran. Di sini kami memiliki 4 metode: diskusi, tanya jawab, ceramah, dan problem based learning. Mungkin itu. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua, yaitu tentang komponen inti. Yang mana yang di bagian A itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran atau TP. Nah, ketika setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, pemahaman bermakna. Yang pertama itu kemampuan membaca Al-Quran sangat penting dalam memahami dan mempelajari kandung Al-Quran. Yang kedua, menerapkan sikap dan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penerapan sikap dan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Yang C, pertanyaan pemantik atau pertanyaan untuk peserta didik. Yang A, kegiatan awal, peserta didik mengamati dan mempelajari cerita gambar. Yang B, kegiatan selanjutnya peserta didik diminta mencermati gambar terkait materi dan menuliskan komentar dan pesannya. Yang C, dilanjutkan dengan membaca dan mencermati kisah inspiratif agar peserta didik dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai keteladanan dari kisah tersebut. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama. Ada tadarus Al-Quran dan perhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk. Kemudian guru memberikan motivasi
dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran. Menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada apersepsi. Apersepsi ini merupakan materi pertama sehingga guru dapat menghubungkan pelajaran dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat duduk di bangku SMP, apa yang peserta didik pernah alami. Kemudian nanti dikaitkan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian ada kegiatan inti. Guru mendemonstrasikan bacaan Quran Al-Maidah, Quran surat 548 dan Quran surat At-Taubah di hadapan peserta didik. Peserta didik memperhatikan dengan saksama terutama gerakan mulut, kemudian ada menirukannya. Peserta didik membentuk kelompok dengan memperhatikan heterogenitas. Peserta didik yang paling fasih dan lancar dalam membaca Al-Quran disebar pada setiap kelompok bertindak sebagai tutor sebayanya. Kemudian anggota kelompok belajar membaca Al-Quran dipandu oleh guru tutor sebaya. Kemudian ada kegiatan penutup. Biasanya di sini guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya untuk dijelaskan secara singkat, kemudian akan dibahas nanti minggu selanjutnya. Guru menutup pembelajaran secara bergantian, secara memberikan kesempatan pada peserta didik lain untuk memimpin doa dan bersama selesai pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang paling akhir, yaitu refleksi. Refleksi di sini maksudnya yaitu bagian akhir di mana peserta didik atau siswa itu mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Misalnya tema kami pada hari ini tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi peserta didik atau jadi guru atau tenaga pendidik itu memberikan rubrik berupa kan ini tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi guru bisa memberikan rubrik kepada murid-muridnya untuk diisi, atau aplikasi yang bisa, ini kan sudah SMA, jadi bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibuat, mengisi apakah mereka berbuat baik hari ini atau apakah mereka bertingkah laku yang baik pada hari ini, dan bagaimana mereka bekerja atau belajar untuk masuk pada universitas impian mereka. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Di sini saya sebagai guru sesuai dengan modul itu, di sini kami juga memberikan penilaian pengetahuannya itu berupa pilihan ganda dan soal uraian. Pilihan gandanya misalnya 10, soal uraiannya 5. Itu bisa dikerjakan di dalam kelas karena itu termasuk instrumen penilaian. Selanjutnya penilaian keterampilan. Pada modul ini kami mengambil penilaian keterampilannya itu berupa membaca surah atau kelancaran atau benar bacaannya peserta didik melalui surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Bagaimana cara guru menilainya dengan maju? Menurut saya kalau menghafal mungkin nanti maju dulu mempraktekannya satu-satu bagaimana bacaan mereka, dan jika sudah pas itu boleh dihafal. Selanjutnya kegiatan pengayaan dan remedial. Remedial di sini maksudnya peserta didik atau siswa yang belum memenuhi ketuntasan minimal. Misal KKM SMA tersebut atau sekolah tersebut itu 75, namun siswa tersebut dapat 70. Jadi guru bisa memberikan remedial, tugas tambahan atau mengerjakan soal-soal. Pada bagian ini bukan berarti peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran yang selanjutnya bisa, tapi mereka harus melewati remedial terlebih dahulu untuk memenuhi ketuntasan minimal. Selanjutnya remedial di sini siswa atau peserta didik itu sudah memenuhi ketuntasan
ketuntasan minimal dan bisa mengikuti dan etos kerja. Jadi guru bisa memberikan rubrik kepada murid-muridnya untuk diisi, atau aplikasi yang bisa, ini kan sudah SMA, jadi bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibuat mengisi apakah mereka berbuat baik hari ini atau apakah mereka bertingkah laku yang baik pada hari ini, dan bagaimana mereka bekerja atau belajar untuk masuk pada universitas impian mereka. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya sebagai guru sesuai dengan modul itu, di sini kami juga memberikan penilaian pengetahuannya itu berupa pilihan ganda dan soal uraian. Pilihan gandanya misalnya 10, soal uraiannya 5. Itu bisa dikerjakan di dalam kelas karena itu termasuk instrumen penilaian. Selanjutnya penilaian keterampilan. Pada modul ini kami mengambil penilaian keterampilannya itu berupa membaca surah atau kelancaran atau benar bacaannya peserta didik melalui surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Bagaimana cara guru menilainya dengan maju? Menurut saya kalau menghafal mungkin nanti maju dulu mempraktekannya satu-satu bagaimana bacaan mereka, dan jika sudah pas itu boleh dihafal. Selanjutnya kegiatan pengayaan dan remedian. Remedian di sini maksudnya peserta didik atau siswa yang belum memenuhi ketuntasan minimal. Misal KKM SMA tersebut atau sekolah tersebut itu 75, namun siswa tersebut dapat 70. Jadi guru bisa memberikan remedial, tugas tambahan atau mengerjakan soal-soal. Pada bagian ini bukan berarti peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran yang selanjutnya bisa, tapi mereka harus melewati remedial terlebih dahulu untuk memenuhi ketuntasan minimal. Selanjutnya remedial di sini siswa atau peserta didik itu sudah memenuhi ketuntasan minimal dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya tanpa harus mengerjakan soal remedial lagi. Selanjutnya pada bagian lampiran atau lembar kerja peserta didik, di sini kami mencantumkan bacalah surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 145 dan identifikasikan tajwid-tajwid yang ada dalam surat tersebut dan diisi. Karena kami di situ membentuk sebuah kolom, jadi tajwid-tajwid yang peserta didik atau siswa temukan itu ditulis di bawah. Jadi pada bagian LKPD ini kan bisa berupa PR atau pekerjaan rumah dan bisa dikumpulkan pada pekan depan pada pembelajaran yang sama. Bahan bacaan guru peserta didik di sini kami mencantumkan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Yang kedua Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul, kitab hadis, buku tajwid dan membudayakan etos kerja. Kenapa kami di sini mencantumkan buku tajwid? Karena pada lembar kerja peserta didik kami mencantumkan bacalah surah Al-Maidah ayat 8 dan surah At-Taubah ayat 105 dan identifikasikan tajwid. Buku tajwid di sini berguna untuk membantu siswa menemukan tajwid atau hukum-hukum yang ada pada surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Oke, mungkin itu saja penyampaian modul yang sudah kami sampaikan dari bagian awal hingga akhir. Semoga video yang kami buat ini dapat memotivasi kalian agar mengajar sesuai dengan modul dan mengajar sesuai dengan apa yang harus diajarkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.